Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti Kusnawati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fikri Ramadan, Rifki Ali Rahman, Sabrina Mutahharoh, Tika Nurmansyah, Lola Pitasari, Silviana, dan saya sendiri yakni Vina Himatul Ulia. Baik, di sini saya akan melakukan praktik mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah tentang Surah Al-Ikhlas. Baik, tanpa berlama-lama saya akan langsung melakukan praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa bersama-sama. Semoga dengan dibacakan doa sebelum belajar ini kita dapat dipermudah oleh Allah dalam memahami dan mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Surah Al-Ikhlas. Diharapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat membaca Surah Al-Ikhlas secara fasih, kemudian mampu menghafalkannya. Setelah itu kalian mengetahui terjemahan dari surah Al-Ikhlas ini. Setelah kalian mampu membaca, menghafalkan, kemudian mengetahui terjemahan dari surah Al-Ikhlas ini, diharapkan anak-anak juga dapat memahami dan mengetahui isi kandungan yang terdapat pada surah Al-Ikhlas ini. Mungkin langsung saja kita membaca surah Al-Ikhlas secara fasih bersama-sama ya. Dimulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Ikhlas secara bersama-sama. Semoga nanti kalian semua dapat menghafalkannya ya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui bacaan dari surah Al-Ikhlas ini, diharapkan kalian juga mengetahui terjemahannya. Baik, mari kita bersama-sama membaca terjemahan dari surah Al-Ikhlasnya. Oke, kalian bisa mengikuti Ibu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian surah Al-Ikhlas ini memiliki arti suci atau murni. Karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya Allah itu esa atau tunggal, bukan satu, bukan dua, dan tidak berbilang.
Baik anak-anak, setelah kita mengetahui bacaan dari surah Al-Ikhlas ini, diharapkan kalian juga mengetahui terjemahannya. Baik, mari kita bersama-sama membaca terjemahan dari surah Al-Ikhlasnya. Oke, kalian bisa mengikuti ibu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kemudian, surah Al-Ikhlas ini memiliki arti suci atau murni. Karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya Allah itu esa atau tunggal, bukan satu, bukan dua, dan tidak berbilang. Alhamdulillah, kita sudah membaca dan mengetahui terjemahan dari surah Al-Ikhlas ini. Akan tetapi dengan membaca dan mengetahui terjemahannya saja itu tidak cukup. Maka dari itu kita juga harus memahami isi kandungan yang terdapat di surah Al-Ikhlas ini. Oke, Ibu mau tanya dong. Kalian tadi baca surah Al-Ikhlas ini ada berapa ayat sih? Ayo, Al-Ikhlas ini ada berapa ayat? Betul, ada 4 ayat. Jadi surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Setelah itu, surah Al-Ikhlas ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Apa sih alasannya dinamakan dengan surah Makkiyah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi alasan dinamakan surah Makkiyah ini adalah karena surah Al-Ikhlas ini turun di kota Mekah. Lalu Al-Quran surah Al-Ikhlas ini juga berada pada urutan ke-112 di dalam Al-Quran. Jadi turunnya Al-Ikhlas ini sesudah surah An-Nas. Baik anak-anak, kalian juga harus mengetahui isi pokok yang terkandung di surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di sini Allah itu zat yang ahad atau tunggal atau esa. Jadi kita itu harus mentauhidkan atau mengesakan Allah dari segala kesyirikan. Kemudian yang kedua, menolak segala macam perbuatan syirik. Artinya syirik itu menyekutukan Allah dengan zat lainnya gitu. Orang yang melakukan perbuatan syirik ini disebut dengan musyrik. Lalu yang ketiga, orang yang menyekutukan Allah atau orang musyrik itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia itu adalah seorang ahli ibadah ataupun ahli zikir. Jadi perbuatan baik kita, terus ibadah kita, zikir kita, sholat kita, dan lain sebagainya itu terasa sia-sia ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, Allah itu tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Jadi Allah itu zat yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Setelah itu yang kelima, bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Baik itu kekuasaan, kerajaan, kehebatan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, materi tentang surah Al-Ikhlas ini telah selesai disampaikan atau telah selesai kalian pelajari. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi bisa kalian pahami dan dapat
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ditutup atau sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas tentang surah Al-Ikhlas ini. Kalian bisa buka LKS halaman 40 sampai 41. Jadi itu bisa kalian buat jadi PR nanti untuk pertemuan minggu depan. Kita akan koreksi bersama-sama tentang hasil pekerjaan rumah kalian. Oke, baik. Mungkin sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu atau surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Mungkin dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.